Tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus Kristus. Bagi kami setiap hari dia lahir bagi hati kami. Ya. Jadi kami bikin satu tanggal di mana umum merayakannya. Tapi kalau secara keimanan kami, dia lahir bagi kami setiap hari. Artinya iman itu timbul tiap hari, baru setiap hari. Dia hadir bagi kami setiap hari. Ya. Mau Natalan tanggal 11 Januari juga kayak orang Rusia no problem, ya kan sesuai dengan kalender mereka. Ya. Nah, itu masalah perkalenderan kalau ada perbedaan di umumnya, ya. Sesederhana itu, ya. Nah, balik lagi saya ini ya ke kotak-kotak ini nih ya. Nah, di situ di Bukhari 4290 Ali, nanti aku bahas Mazmur ya, selalu ya. Bukhari 4290 ya, itu praktek musyrik dikatakan Bukhari di situ musyrik ya. Kenapa musyrik? Karena dituliskan di situ musyrik. Musyrik mereka telanjang mutar-mutar. Lalu Muhammad mengatakan, Haji Akbar tidak boleh telanjang gitu. Di Haji Akbar itu hari kurban itu nggak boleh telanjang. Nah, Muhammad hadir meniadakan telanjangnya di Haji Akbar itu kah? Atau melanjutkan prakteknya? Sekarang kan kena praktekkan itu, mutar-mutar ya kan? Cium batu, cium batu, cium batu. Nah, Musnad Ahmad 5364 tadi kamu nggak singgung ya. Hajar Aswad hapus dosa sehabis-habisnya. Ini loh ajaran kalian, ya. Sehabis-habisnya loh itu. Batu itu hapus dosa sehabis-habisnya. Kalau sebuah batu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya, apa fungsi Allahmu, Bang Ali? Ini perlu kamu jawab. Ya. Kalau tadi kamu singgung Mazmur, aku mengelilingi mesbahmu, itu nyanyian Mazmur Daud. Dia bernyanyi, ya, dia sambil menari. Dia sambil muter, itu doa dia kepada Tuhan. Hak-hak dia melakukan dia bagaimana dia doanya kepada Tuhan. Ya, dan itu tidak ada disinggung menjadi suatu tradisi para nabi muter-muter tidak ada. Itu cara Daud ya untuk berdoa kepada Tuhan. Begitu sederhana itu. Ya. Nah, ini perlu kamu jawab nih ya. Bukhari 4290. Tidak boleh orang telanjang melakukan tawaf, telanjang loh, melakukan tawaf di Ka'bah. Setelah apa? Haji Akbar. Haji Akbar ini apa artinya? Hari kurban. Di mana dapatnya ini? 4290 riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ini dikatakan adalah praktek musyrik. Nah, Muhammad melanjutkan praktek ini tapi meniadakan ketelanjangannya. Begitukah? Apa bagaimana? Gitu. Karena apa? Karena batu ini sangat bagus buat orang Islam. Ya, kenapa sangat bagus? Musnad Ahmad 5364 hadis Aswad ajar Aswad hapus dosa sehabis-habisnya. Sehabis-habisnya Ali ya. Musnad Ahmad 5364 itu. Apa fungsi Allah kalau batu bisa menghapus dosamu gitu? Silakan Ali, singgung. Aku Waduh, boleh dong Bang Ali. dikit ya, saya terakhir ini. Mau Oke, oke. berangkat saya, mau berangkat. Oke, sekali lagi si psikotes ini hanya menari-nari di atas narasi. Dia lupa Keluaran 29:14 berkali-kali saya ulang ke dia, kotoran lembu saja dalam kitabmu itu penghapus dosa. Karena itu perintah Tuhan. Lalu ketika kami melakukan ritus ibadah yang merupakan perintah Tuhan, berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh para nabi, apakah Ibrahim dan Ismail, dilanjutkan oleh Nabi terakhir Muhammad, itu adalah berdasarkan perintah Tuhan. Jadi kalau kau tidak tahu perintah Tuhan dengan ritus ibadah, baca kembali perjanjian lama, kau pelajari bagaimana ritus-ritus ibadah dalam perjanjian lama. Bahkan kotoran lembu dikatakan ketika dibakar, jadi penghapus dosamu, psikopat. Lalu ya saudara, ketika saya kecil saya teringat sebuah film yang sangat melegenda, Hercules. Diceritakan bahwa Zeus lagi gabut di langit, di sorga, turun ke bumi, lalu menghamili seorang wanita Yunani. Dari kehamilan tersebut lahir seorang anak dinamakan Hercules. Setelah lahir, Hercules besar, membela kebenaran, melawan kejahatan. Lalu dia mati. Setelah mati dia diangkat kembali. Bahkan dalam kehidupan Hercules dinyatakan oleh orang-orang Yunani 100% dewa, 100% manusia. Sama lagi dengan narasi kalian ini. Lalu dia mati, bangkit kembali dari kematiannya dan diangkat ke sorganya Zeus, duduk bersama bapaknya di sana. Kok mirip dengan cerita kalian? Jadi sesederhana itu sebenarnya cerita kalian. Menarasikan Tuhan yang datang jadi manusia, lalu membela, mengajarkan kebenaran, mati menebus dosa, kemudian naik ke langit di hari ketiga dan duduk bersama bapaknya. Itu coba dievaluasi kembali. Oh iya ya, ternyata sama dengan ajaran-ajaran pagan sebelumnya. Bahkan yang lebih menggelikan saudara, jika kalian menelisik kata Yahweh yang kalian imani sebagai Tuhan kalian, yang kalian katakan itulah Bapa,
Ibu Rita Wahyu sendiri mengatakan dalam eh, situs sarapanpagi.org berasal dari kata Latin Yunani yang berarti Zeus. Yahwehmu itu Zeus ternyata. Maka Yesus sebagai anak Zeus adalah Hercules. Mirip kan? Jadi ayolah saudara, kalau Anda mau membawa agama mana yang membawa narasi pagan, Anda akan tertampar berkali-kali nantinya. Apalagi yang dibuka Kores, ternyata lambang salib tersebut kalian wariskan dari ajaran kuno yang lahir 2000 tahun sebelum kalian. Ayolah dewasa, nanti malu dan nangis. Yang terakhir dari saya ya, kalian menganalogikan Yesus sebagai anak domba. Kemudian tidak cukup di situ, kalian katakan dia sebagai binatang ternak yang dikorbankan, disembelih. Kemudian kalian analogikan memakan daging kurban tersebut dengan analogi makan roti. Lalu kalian minum darah Yesus dengan meminum seanggur. Lalu kalian kutuk kematiannya dalam surat Paulus Galatia 3:13. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di kayu salib. Jadi ini mengerikan sekali kalau kita masuk ke dalam inti ajaran kalian. Dia Tuhan jadi manusia, kemudian mati terkutuk, dan kalian katakan dia sebagai domba yang disembelih untuk menebus dosa kalian. Ini ajaran pagan, saudara. Coba dievaluasi kembali narasi-narasi ajaran Anda. Oke ya. Keluaran 29 kamu kutip ya, yang ada kotorannya ya itu ya. Habis waktunya Bang Ali. Mereka lagi ya. Apa nanti Uni gantikan saya udah harus jalan nih. Tapi saya Ya, standby aku di juga sini. mau. Itu, ya. Itu. Jadi kalau ada kotoran dibakar itu kamu narasikan penghapusan dosa. Kamu hanya menerasi. Kenapa? Halo Bang Ken. Suaraku kedengaran nggak? Kedengaran. Halo. Ya, oke. Nah, jadi kalau kamu hanya mau melahirkan kata tai lembu itu, nah itu tidak benar ya. Jadi karena ada di situ kalimat terakhir itu kamu narasikan, oh no, ada itu ayat sebelumnya. Jangan di framing dong. Nah, aku kembali ke batu. Itu di Bukhari 4290 kamu nggak jawab ya. Bukhari 4290 tidak boleh orang telanjang melakukan tawaf di Ka'bah. Ya, setelah apa? Haji Akbar. Haji Akbar artinya apa? Hari kurban. Ya, bugil-bugil gak boleh. Ya, nah itu kata Muhammad itu karena itu praktek musyrik. Nah, lalu apa kata Muhammad? Ya, jangan kau lakukan itu Haji Akbar sambil telanjang. Artinya sebelum itu dan sesudah itu pun bisa menjadi acuan bahwasannya mereka melakukan praktek bugil-bugil sambil telanjang. Nah, itu kan praktek musyrik. Bukhari mengatakan musyrik itu. Ya, dan kamu juga menyinggung itu, dan itu dilakukan Muhammad, sudah diluruskan Muhammad. Ketika Muhammad datang kamu katakan it's okay, tapi prakteknya mana gitu, masih dilakukan sampai sekarang itu loh Bang Ali ya. Nah terus apakah kehebatan batu ini ya? Musnad Ahmad 5364 ya, Musnad Ahmad 5364 Ali ya, Hajar Aswad hapus dosa sehabis-habisnya gitu. Kalau sudah batu bisa menghapus dosa, Ali, ya, apa fungsi Allah lagi untuk menghapus dosa? Batu yang menjadi penghapus dosamu, Ali. Itu sebabnya batu itu seperti dikuduskan gitu. Ya, kenapa dikuduskan? Saya katakan, karena itu diputar-putar, ya kan, lakukan tawaf gitu kan. Nah, depan di hadis lain mengatakan itu mengadakan persembahan air susu gitu. Dibikin air susu ke batu itu karena kudusnya itu, dicium-cium ya kan. Begitu juga di hadis riwayat Muslim 2223, 2227, 2222 ya. Di hadis itu Muhammad bukan sujud ke Ka'bah, tetapi dia cium-cium dan sujud ke mana? Ke batu itu gitu. Sampai ada narasi Umar mengatakan kalau bukan karena Nabi melakukan, aku tidak akan melakukannya. Kamu hanya batu, tidak ada fungsinya. Umar loh. Lebih hebat pemikiran Umar loh, ya kan? Tetapi apa yang dikatakan Muhammad? Jangan telanjang Haji Akbar, pas Haji Akbar. Setelah itu nggak tahu ya. Sebelum itu ya Allahu alam ya. Berarti mereka bugil itu telanjang sesuai dengan hadis itu. Ya, ini yang perlu kau bahas Ali ya. Berlanjut kita ke Alkitab. Silakan. Siapa lagi Ken? Aku. Ya silakan nih. Aku usinya Oke, patah-patah aku ini, belum buka. hidup PLN ini. Aku buka cam ya. Buka cam buat nunjukin dalil data ya. Aduh. Kirain ada isu baru yang dibawa dari tadi 100 kali dia ucapkan itu.
Kupikir ada isu yang paling keren di bawah dia, nggak ada. Baiklah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhannya Yesus yaitu Allah. Mungkin teman-teman ingat nggak ini tentang mayat-mayat bangkit zombie Matius pasal 27, 55, 4. Ini tidak ada satupun baik sejarawan Yunani, Yahudi yang mencatatkan peristiwa ini benar adanya ya. Dan yang menulis hanya di kitab Matius saja. Makanya banyak orang-orang pintar dari kalangan Kristen itu bahkan profesor perjanjian baru mengatakan ini kisah yang aneh menurut mereka. Nah ternyata guys, tentang mayat-mayat yang bangkit ini itu sama persis dengan peristiwa yang disebut dengan nama istilahnya adalah Antesteria, yang menjadi salah satu dari beberapa festival Athena untuk menghormati Dionysus, dewa anggur, diadakan setiap tahun selama 3 hari di bulan. Nah, poin yang penting yang saya tunjukkan di sini adalah mana dia ya? Di sini diyakini nih gara-gara ini nih makanya muncul itu dalam Matius. Diyakini peristiwa ini diyakini jiwa orang mati muncul dari dunia bawah dan berjalan ke luar negeri. Kok sama ceritanya guys. Aduh ya Allah dan ini kok bisa gitu, kalian kok di Matius ada peristiwa Antesteria guys, kebangkitan orang mati terus jalan-jalan di pasar gitu loh. Kok bisa ini peristiwa di Athena yang diperingati setiap beberapa kali dalam setahun, kok bisa gitu menghormati Dionysus kok Yesus kok sama ya? Enggak, beda ya kalian. Nah kok bisa gitu kalian sama? Kayak gini lah cara diskusi itu, kasihlah informasi yang baru gitu, yang agak segar gitu. Ini dari tadi telanjang di Ka'bah katanya udah jelas Nabi Muhammad melarang kok. Buktinya tidak ada kami yang berbugil ria di Ka'bah sekarang kan. Itu bukti kebenaran agama Islam. By the way nama Yahweh tadi yang kata Bang Ali tadi. Ya Allah, aku habis makan kali ya. Nama Yahweh, kata Burita Wayu, boleh saja diucapkan, tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari Dewa Zeus. Sorry guys, aku tuh ketawanya aku tuh suka ketawa emang. Di Roma, Zeus dipanggil Jupiter, tetapi bahasa Latin mengubah bentuk kata Jupiter, Bapak Iu, menurut fungsinya sehingga menjadi Iuf atau Iu, dibaca Iu, Yahweh. Apa ganti nanti ini diskusi dulu sayang, nanti ini ya. Jadi gini loh yang disebut dengan diskusi yang bahwa data-data baru ter-up to date, terpercaya dan teryakinkan gitu. Ini dari tadi itu aja yang dibawa, itu aja. Nah, satu lagi nih. Nah itu kalau kita lihat di dalam perjanjian baru guys, ini ada dalil dalam kitab mereka 2 Petrus pasal kedua nomor 4 guys. Nah, terus kita lihat di sini, sorry ya aku agak bersemangat aja gitu. Di sini ada kata dunia alam neraka itu di dalam bahasa Yunani adalah Tartaro guys. Tartaro. Siapa Tartaro ini guys? Mari kita lihat, ini bukan Taro-taro ya. Habis waktu aku. Tartaro adalah nama konsepnya orang Yunani guys. Bagan. Aduh, hari gini kok pagan. Makasih lah dulu, nanti aku lanjut lagi. Duh, bahaya kalian nih. Gitu dong kalau diskusi bawa data baru gitu. Nih itu aja dibahasnya. Keliling telanjang. Matius yang kamu kutip tadi, Matius 20. Lucu kali kalian ya. Hari gini kok pagan. Oke. Tadi dikutip dia Matius berapa tadi kan? 5. Kan Matius berapa? Matius tadi dia? 27. Orang kudus bangkit terus jalan-jalan. Aku patah-patah. Sorry guys. Dia aku patah-patah. Aku kasih tahu nih Matius pasal 27 nomor 50 sampai 54. Buk kamu iku lho besok-besok buat dibaca Bible-nya biar hafal ngono lho. Iki minta bantu muslim Enggak, untuk aku penting. tunjukkan dalil. Aku penting membaca. Tunggu. Nenek Matius. Aduh ya Allah. Ya Allah. Matius 27 ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah dan terjadi gempa bumi. Dan bukit kok jedor? Kan terjadi Kan gempa terbelah bumi. 2. Kan jedor, aku cuma mengiringi suaramu aja biar Kan lebih gempa dramatis. bumi. Terjadi Iya belah-belah. jedor gitu. Nah, terus kok jedor? Gempa bumi itu terjadi. Timer kok nggak jalan Ken? Si Ken ini makin lama makin nggak jalan. jalan. Arifa ngomong terus kayak mana aku mau timer jalan. Aku diam Terjadi Ken. gempa bumi. Sarangnya yo. Dan bukit-bukit batu terbelah. Kena dahsyat gempa bumi itu jedor apa? Dan kuburan terbuka,
Ya terbuka karena gempa bumi, ada banyak orang Kristen telah meninggal bangkit. Ya masalahnya apa? Gitu loh. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Yes. Tadi Ya. Lalu psikotes, masuk Bang. dalam kota Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Yes. Masalahnya Nah, apa? Bang, tadi gini, Bang. Tadi Rifan permasalahkan katanya di dalam Matius 27 itu yang bangkit itu berjalan. Tapi saya baca dalam 50 sampai 54 nggak ada orang yang bangkit dari kubur itu berjalan, nggak ada. Tapi yang ada menampakkan diri. Yang berjalan di mana coba? Ini Dia makanya saya menampakkan diri aja sambil diam ya, nggak jalan dia ya. caranya Frame dia itu. It's no problem. Oke. Dia cuma menampakkan diri gitu ya, nggak jalan dia ya. Ini waktu gue nenek. framing murahan Jangan diskusi. ketawa dong. Takut banget gue dengan ketawa lu gitu. Nah, kita kembali ke batu ya. Ini batu ini sesuatu batu yang sangat bagus itu buat menghapus dosa lo batu ya kan. Nah, belum dijawab si Rifa ya. Katanya tadi ya Islam datang ya menunjukkan bla 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 bla. Terus apa lagi Muhammad terus melanjutkan kesucian. Gimana coba ya. Telanjang lo muter-muter Ka'bah lo. Telanjang Rifa. Ya, coba kau bayangin ya. Kamu di zaman musyrik ya. Kamu itu muter Ka'bah itu sambil telanjang. Bukhari 4290 gitu ya. Ini ibaratnya ini Haji Akbar sebelum kejadian ya, Haji Akbar ini, hari kurban ini ya. Nah, kamu ada di situ muter-muter sambil bugil lu ya. Gimana perasaanmu gitu? Apa ini poinnya kepada keimanan gitu. Ya, aku lagi membayangin itu ya. Gimana si Rifa ya di zaman Rasulullah gitu ya. Belum Haji Akbar tiba, dia muter-muter Kau ngebayangin orang sambil telanjang, ih kotor kali otakmu. Ya ini kan ajaranmu, kenapa otak saya gitu? Ini kan ajaranmu. Mana ada Nabi Muhammad justru meniadakan itu kok ajaran kami. Ini waktu gue. Ih otakmu kotor. Jangan ditiban dong. Diskusinya itu yang disiplin dong ya. Nah, jangan panas. Nah, aku cuma berpikir gitu, seorang Rifa gitu mengikuti ya kan. Tawaf gitu ya kan. Di Bukhari 4290 ya. Muter sambil bugil gitu kan. Ya ini gitu. Apa sih hebatnya batu ini? Ya kita lihat di Musnad Ahmad 5364. Apa hebatnya? Hajar Aswad hapus dosa sehabis-habisnya. Ya, coba. Gimana itu seorang batu ya? Sebiji batu gitu bisa hapus dosa tuh Rifa. Ya, sehabis-habisnya. Batu loh. Nah, gimana fungsinya Allah gitu? Apa kekuatan Allah? Dosa aja batu bisa ngambil alih tugas. Sementara dalam kemanusiaan ini, dalam hidup kemanusiaan ini, dosa yang perlu dibenerin gitu. Ya, yang perlu di jalan yang lurus itu kan kita mengambil jalan yang lurus itu karena dosa kita. Ini poin benangnya. Batu bisa mengatasi loh. Ya. Dan itu ajaranmu. Bugil sambil muter-muter Ka'bah Rifa. Silakan Rifa. Udah, kamu tuh kayaknya kupingnya harus pergi ke THT deh. Perasaan udah dijawab. Nabi Muhammad justru meniadakan. Aku mengikuti Nabi Muhammad dong. Ya nggak ada lah bogel-bogel seperti yang kau maksud. Kau membayangkan aku bogel kan tadi. Harusnya kau pikirkan gimana Tuhanmu yang bogel di tiang salib. Apa kau nggak kasihan? Tuhan kau aja dibogelin di tiang salib. Coba kau bayangkan dulu itu. Tuhan mati tergantung dibogelin lagi. Kok aku pula yang kau bayangkan bogel? Gimana kau ini? Kok kasihan sama aku kalau seandainya mengikuti ajaran pagan musyrik bogel-bogel. Sementara aku mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang mengatakan jelas tadi tidak boleh lagi. Jelas-jelas dikatakan tidak boleh kata Rasulullah SAW. Dan aneh kau paksakan kalau itu ajaran Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad meniadakan itu. Dan tengoklah sekarang di Mekah mana ada yang bogel. Kalau Tuhan kau tengok Tuhan kau itu ada yang membuat patungnya bogel gitu. Nggak pikir kau itu. Kau kasihan sama aku, tapi kau nggak kasihan sama Tuhan kau yang bogel. Aneh kau. Satu lagi ya, Tartaros tadi belum selesai aku kupas kulik dan aku kasih tahu kalian ini informasi, ini ilmu mahal ini, jarang-jarang di gereja, mana ada di gereja bakal dibahas. Baiklah saudara, aku buka cam. Aku suka sekali diskusi seperti ini. Dari tadi dia bahas itu aja, telanjang, nggak ada yang lain. Sorry wajah manis aku terlihat. Maaf, harus wajah aku terlihat begitu. Tidak Roma, tidak. Sebab jikalau Allah telah menyayangkan malaikat yang berbuat dosa, ini aneh juga ayat ini loh. Tuhan kau tuh tidak sayang loh sama malaikat yang berbuat dosa. Tidak mau dia menyamar jadi manusia terus disalibkan bentuk malaikat untuk menyelamatkan malaikat, tapi dicampaknya ke dalam gua-gua gelap. Giliran manusia yang salah diselamatkannya. Tapi bukan itu poinnya ya. Aneh memang ayat ini. Kok dia nggak sayang sama malaikat? Tartaros ini apa? Tartaros ini Markica
Oh sorry nggak ada suaranya ya, sorry. Jadi Tartaro, aku dari tadi udah ngomong nggak kedengeran ya. Diam aja kau Ken ya, curang kau Ken ya. Ken, kau sengaja tutup mic aku ya. Tartaro ini adalah nama istilah orang pagan Yunani. Di mana aku lihat ini dia. Tartaro adalah berasal dari mitologi Yunani, diasosiasikan sebagai suatu tempat jauh di bawah tanah yang kelam dan kejam. Dan ini disebut neraka. Ternyata Tartaro ini yang punyanya orang pagan Yunani dirampok sama orang Kristen di kitab mereka. Di mana? Di dalam kitab 2 Petrus pasal kedua nomor 4. Jadi neraka di situ dituliskan dalam bahasa Yunaninya Tartaro. Suaraku di mute lo tadi. Jahat kali kau Ken. Bang Ino, Iken. Bang Ino buka dong. Buka Nggak dong ada, aku sunat mute. Musnad. Ih si Ken. Ih si Ken. Parah kali Jangan Ken. premium lah Bang Ino. hostnya astaga. Bang Ino. Ada suaraku tadi. Musnad Ahmad 646. Ih, parah Muimut. Aku udah padahal udah bersuara kencang lo tadi lo. Mengenai Aku jangan di framing lo Rita cantik. Kita lihat dulu bagaimana. Ya kenapa kau nggak nabinya bilang suara aku nggak kedengaran tadi? Ino. Iya, Bang. Kalau gitu ulangi lagi lah aku. Suara aku nggak kedengaran lo tadi sama kawan-kawan ini Ken. Di mute lo. Iya, nggak ada Ken. suara tadi ya, teman-teman. Iya, ulang Nggak ada lagi suara nggak bisa tadi ya? lah Ken kayak gitu curang Tadi kau. nge-lag. Tadi kan nge-lag, jadi mungkin Nggak ada ke mute. ngelek Aku nggak ada dirimu. mute. Ya nggak ada nge-lag. Di mute tadi. Betul, ulang lagi 3 menit lagi. Nggak boleh kalian kayak gitu. Adil kalian. Aku ngomong berbusa Oh mulutku ya kalian udah, mute. ulang lagi. Oke, baiklah aku ulang. Perhatikan mute-mu, Lihat jangan kan. terlalu serius. Kalau ada Aku serius loh, Ken. beritahu di sana. Ya awas kau mute dia aku tabok kau nanti ya. Baik kita ulangi lagi ya. Jadi kita lihat ya tentang tentang mayat, tentang zombie ini tidak dituliskan. Aku bantu dulu. Tidak dituliskan dimanapun kecuali di dalam kitab Matius. Bahkan Josius Flaccivus pun tidak menuliskan dalam literasinya bahwa adanya mayat bangkit ini. Bayangkan Paulus dengan 14 suratnya tidak pernah menceritakan tentang mayat bangkit ini, zombie bangkit ini. Tetapi ini sangat mirip, identik sekali dengan yang namanya peristiwa pagan yang dirayakan yang namanya adalah jalan. Nah kemudian kita lanjut Tartaro. Tartaro nama Yahweh tadi sudah kutulis ya. Tartaro ada di dalam 2 Petrus pasal kedua nomor 4. Malaikat-malaikat yang tidak dikasihi oleh Allah. Tengok ya Tuhan kalian nih katanya pengasih. Tuhan kalian hanya mengasihi manusia loh. Malaikat-malaikat tidak dikasihi Tuhan. Malaikat-malaikat yang berdosa pun tidak Allah biarkan terlepas dari hukuman. Nah, ke dalam neraka. Nah, kata neraka ini ternyata mengambil istilah paganism. Paganism punyanya siapa? Punyanya Yunani. Coba lihat lagi, ulang lagi ya. Lihat dong, Tartaro. Nih ingat ya, nih aku cross check lagi nih. Ini kalau kata aslinya adalah Tartarus ya. Kalau kita klik ini neraka, maka akan muncul kata ini. Tartaro. Nah, Tartaro itu ternyata miliknya punya siapa? Miliknya pagan Yunani. Nih, berasal dari mitologi Yunani kuno, Tartarus diasosiasikan sebagai suatu tempat jauh di bawah tanah yang kelam dan kejam. Ada juga yang menyebutnya neraka. Kok sama persis? Kok bisa sama kalian? Neraka persi kalian dengan neraka persi orang pagan Yunani. Belum lagi ini. Aku cek datanya ya. Kalau kita lihat KPR 1728, Kisah Para Rasul 1728 ya. KPR 1728. Aduh, waktu aku pula nih habis ikan nih Oke, masih ada. Nah, Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28. Kalau kita cross check di sini, nih mana ya? Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28. Nah, di sini kalau kita lihat nih, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Kok berkolaborasi ini Paulus dengan ajaran pagan? Dari mana aku tahu kalau ini ajaran pagan? Ternyata ini menurut tafsiran ND, kutipan dari karya yang berjudul Penomeses karangan Aratus, pujangga atau penyair yang berasal dari Pulau Sisila abad ke-3 sebelum Masehi. Seorang filsuf dari masa Stoa, Cleanthes, mengutarakan pikirannya dengan rumusan yang hampir sama. Kok bisa sama kalian sama orang pagan? Kok bisa Paulus mengajarkan ajaran pagan? Hey,
Hei, hentikan Ferguson, salah. Hentikanlah Kenzo. Kenapa lah Kenzo begitu banget ajaran Paulus mengutip pemikiran para paganism? Itu ajaran orang pagan, Ken, yang di ajaran Paulus. Oh my God, marilah kita berternak sapi saja, janganlah ternak babi di Sitoli. Sadarlah Ken, tobat. Makasih. Oke, ya. Arigato. Kisah para Rasul 17. Oke, 17 ayat 28. Oke. Bang Enok ya, siapkan Ahmad 646 ya, 646. Karena dia menyinggung fisik Yesus Kristus tadi di kayu salib. Dia nggak jawab tadi pertanyaan saya. Oke, sebab kita ini keturunan Allah. Karena itu yang 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Oke, 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Nah, ini nggak boleh ya. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Tuh, 31 ya. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Hei, jangan kau kutip ayat 28 doang, lanjutkan membaca buta huruf ya. Jadi kita harus diskusi itu ya, harus sesuai gitu ya. Nah, kamu tadi tidak menjawab tadi ya, pagan itu Nggak disenggol dia Epimenides. ini waktu gue ini. Betina, sadar dulu dong, sabar ya. Nah, kamu tidak menjawab tadi Ka'bah itu ya, itu dilanjutkan oleh kaum Muhammad ya. Kenapa dilanjutkan? Karena itu adalah perilaku orang musyrik di zamannya. Orang musyrik itu melakukan dengan sambil telanjang ya. Muhammad berseru, tidak boleh orang telanjang melakukan tawaf di Ka'bah setelah Haji Akbar, artinya hari kurban. Hadis Bukhari 4290. Nah, sebelum itu mereka telanjang. Ya, karena ada perintah nggak boleh telanjang, berarti mereka telanjang. Nah, ini kelakuan orang musyrik. Ya, sekarang memang tidak telanjang, it's okay, tetapi prakteknya masih dilakukan. Inilah hebatnya batu. Musnad Ahmad 534, Hajar Aswad hapus dosa sehabis-habisnya. Inilah kehebatan batu. Kamu tidak jawab, ya. Kamu menyinggung Tuhan Yesus berkolor, kamu katakan fisika segala macam. Oke, kita lihat fisik Muhammad. Ayo buka, Bang. Ya, Ahmad 646. Yang mana nih, Bang? Kita telanjang. A646 Musnad ada Ahmad. Bang di sini. Musnad Ahmad 646. 646 ya, Bang ya. Yang mana? Itu Abu Dawud itu. Ahmad. Iya, ini kan Abu Daud terus. Nah, ini Abu Daud 646. Ini Hadis Ahmad 1646. Ahmad. Apa dikatakan situ? Telah menceritakan kepada kami bahwa diantaranya tanda baik keislaman seorang Musnad adalah Ahmad, Musnad Ahmad. Musnad Ahmad nggak ada, Bang. Itu 1646 tadi tuh dia. Iya, Musnad Ahmad nggak ada. Yang ada ini hadisnya yang ini. Hadis perawi yang ada, Bang, di Bang. Iya. Coba kamu download ensiklopedia hadis ya. Nggak apa-apa. Iya. Nanti kita bagi. Oke, saya download dulu ya, Bang. Iya, nggak apa-apa. Ya, nanti kita buka bagaimana fisik Muhammad ya di hadis itu. Ya, silakan. Ya kan, gini dong kalau diskusi itu ku ajarin caranya biar seru ya. Gue aku buka cam dulu. Jangan kau mainkan dulu waktuku cam. Aku mau buka dulu. Kau Ken, was kau Ken. Ini mana ini? Ayolah muncullah, Ripa. Oke, data yang diurapi. Aku suka kali hari ini ya. Mari kita baca, guys. Tadi Tartaro sudah kalian ambil, bahasa-bahasa Yunani udah kalian ambil, masuk ke dalam 2 Petrus. Apalagi ternyata nggak cukup sampai di situ ternyata. Bacalah ini. Kutipan ini terdapat dalam tadi aku bilang begini loh. Kisah para rasul itu yang mengatakan bahwa kalian itu keturunan ilahi. Itu Paulus mengutip perkataan Epimenides dari Nasos yang hidup dalam abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi pernyataan kalian keturunan ilahi itu sudah diajarkan oleh Epimenides. Siapakah Epimenides? Kok aku kayak gitu ya? Seneng aja aku. Epimenides siapakah? Epimenides dari Kronos. Penyair, filsuf dan peramal Yunani abad ke-6 sebelum Masehi. Wah,
ke-6 sebelum Masehi sudah diajarkan bahwa manusia itu keturunan ilahi. Lah dikutip sama Paulus, diajarkan sama kalian. Di abad ke-6 sebelum Masehi sudah ada itu semi mitologi. Sedang mengembalakan domba-dombayanya. Kok ada dombanya? Kok bisa ada dombanya itu loh? Aku heran sama kalian, kok sama pula. Kebetulan yang sama atau emang disama-samain? Jawab aja sendiri. Kemudian ini lagi ya, ini ada aja loh kitab kalian ini loh. Kadang pun gelawak-lawak aku tengok, bukan kitabnya yang lawak-lawak. Kok bisa gitu mirip-mirip kata-katanya? Kok logat aku belum ke Medan, logat Medan aku. Lukas 16 pasal 20 nomor 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Alam maut ini siapa ternyata? Alam maut mari kita ciklik. Ternyata alam maut itu namanya adalah Hades. Siapakah Hades, saudara-saudara? Tara. Hades adalah dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Hades merupakan putra tertua dari Kronos dan Rhea. Dia bersama saudaranya mengalahkan para Titan dan mengambil alih kekuasaan atas dunia Zeus. Wah, Zeus lagi. Dan Hades melakukan undian untuk menentukan tempat kekuasaan dan Hades mendapat dunia bawah. Ini kok dunia maut? Kok Hades? Kok bisa? Aku ngeri kali sama kalian. Kalian kok bisa-bisanya gitu ya? Kok mirip-mirip kalian sama ajaran pagan? Aduh. Oh, belum nama Yahweh tadi ya? Oh, udah nama Yahweh tadi ya. Aku tekankan sekali lagi aja lah, buang-buang waktu. Aku nggak apa-apa. 35 detik. Nama Yahweh boleh saja diucapkan, tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari dewa Zeus. Nanti aku tambahin lagi dalil terakhir dari aku sebelum kita closing statement ya guys. Pembuktian bahwa kau itu terpapar pagan, wahai psikopat. Ken, sadar kau Ken, tobat kau Ken. Hari gini kau pagan. Maka kau bilang, aku memikirkan si Ripa loh kalau bogel, kalau ketika tawa. Makanya aku suruh kau pikirkan aja Tuhan kau yang dibogelen, bukan aku. Begitu. Oke. Sudah di-download Bang Ino. Mari kita buka. Lagi download nih Bang, lagi download. Lagi download. Iya, lagi download Bang. Dia kan lagi mencemooh bagaimana tentang ketelanjangan Yesus yang bugil katanya. Nggak masalah, no problem. Sebentar Bang Ken ya, lagi download ya Bang Ino ya. Jadi kita buka data gitu. Karena kalau di hadis di Google itu ditutupin Bang. Langsung on cam nanti Bang Ino ya. Langsung ketik. Minum dulu lah, Dek. Dek, minum dulu, Dek. Siap. Udah lemes sekali badanmu ku dengar. Ensiklopedia hadis ya. Ini lagi download. Iya. Jawab aja dulu Bang, apa yang disampaikan sama Ripa tadi. Kenapa? Oh, sambil nunggu ini Bang. Jawab aja dulu apa yang disampaikan sama Ripa tadi sambil nunggu selesai dulu. Enggak, dia cuma tadi enggak membantah mengenai ketelanjangan itu. Ya, dia cuma bernarasi ya. Oke. Dan dia cuma mengatakan ketelanjangan. Kasihani Tuhanmu katanya. Gak apa-apa, dia memfisikkan Tuhan kita telanjang, no problem. Memang itu bukti kok ya. Dia disalib nggak apa-apa. Kita lihat dulu bagaimana fisik nabinya gitu di hadis itu. 96, 97, 98, Atau dikasih lagi Ripa 3 menit. 100. Iya boleh kasih bernarasi dia 3 Boleh, menit lagi. silakan. Iya, lanjut lagi Aku Ripa. lagi ya. Aduh, aku mau closing statement lu. Aku mau mandi lagi nih, mau mandi sore aku. Gimana dong? Aku lagi oke, baiklah. Aku kasih dalil Tunggu lagi ya, dulu. bentar. Tunggu dulu aku mau kasih dalil dulu bentar. Oke, bentar ya, bentar. Oke. Bentar. Kisah para Rasul. Ini closing statement manis dari aku lah. Jujur aku tuh sebenarnya sedih banget sebenarnya. Aku nggak mau tertawa-tawa lagi sebenarnya. Tapi itu diakibatkan oleh satu ayat ini, pasal 5 nomor 30 ya. Ntar aku salah dulu. Ini dia. Jadi tadi aku ketawa banyak ya, dan sepertinya aku akan menangis. Mau menangis dulu. Baiklah. Lihat muka aku yang cantik ini. Baiklah. Jujur teman-teman, aku tuh tertawa bukan karena menertawakan kekristenan atau psikotes, tapi aku tertawa dengan keadaan ini, yang mana ketika berdiskusi
Aku merasa lucu dengan psikotes yang membawa tuduhan ya itu aja dari tadi. Yang telanjang ladir dia khawatir dan kasihan ketika membayangkan aku mengikuti ajaran pagan, musyrik, Quraisy. Padahal aku bukan pengikut kafir Quraisy. Padahal aku adalah pengikut Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan untuk berpakaian sopan ketika tawaf. Padahal tawaf itu juga diajarkan dalam kitab Mazmur. Berkeliling-keliling itu juga diajarkan dalam kitab Mazmur. Udah dijawab sama Qur'an tadi. Tapi itu aja capek tahu. Makanya aku ketawa. Nah kini aku akan menangis. Aku akan membacakan sebuah ayat kepada kalian. Ini kisah para rasul. Pasal ke-5 nomor 30. Baiklah. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ini sedih banget. Aku nggak bisa terima. Lihat KJV, King James Version. The God of our Father raised up Jesus whom he slew apa slew itu, and hang on a tree. Di pohon digantung. Di pohon. Kok tega kalian bahagia bertepuk tangan merasa tertebus dosa kalian ketika dia tersakiti tergantung begini? Aku nggak bisa terima karena aku cinta banget sama Yesus. Aku adalah orang yang sangat mencintai Yesus. Aku nggak bisa terima ini. Makanya aku menangis. Astagfirullahaladzim. Bagaimana mungkin kalian bertepuk tangan dengan apa yang dilakukan oleh Hansip Romawi kepada Yesus, menyakiti Yesus? Dan kalian pikir itu membuat kalian tertawa? Tidak, psikotes, Ken, bro Ino. Aku tuh nggak bisa terima ini, nggak masuk di akal sehatku. Orang baik, benar, ganteng, yang sangat soleh kepada ibundanya, bahkan membersihkan bait Allah dengan marah-marah kepada yang jualan di bait Tuhan. Ketika ada yang jualan dia marah-marah, dia balik-balikkan tempat jualan orang demi membersihkan tempat jualan bait Tuhan. Orang seperti ini nggak boleh disakiti. Tuhan mendengarkan doa dia loh. Tapi kok kalian tega menuduh bahwa dia tersakiti dan kalian bahagia karena dengan dia begini kalian tertebus oleh dosa? Pertanyaanku, siapa yang paling bersedih ketika Yesus disalib seperti ini? Aku. Siapa yang paling bahagia ketika Yesus disalib? Kau, Ken, dengan psikotes, dengan Bro Ino. Kalian yang bahagia. Menuai kebahagiaan tuh kalian, bukan aku. Jadi jangan tuduhlah aku tuh menghina Yesus lagi. Hentikan ya. Stop framingan ini terhadap umat Islam. Kejam kalian memang. And by the way, I love Jesus. Aku percaya Yesus hadir ke dunia. Udah, makasih. Udah selesai downloadnya? Udah nih. Oke, Oke, makasih kita Bang kasih Ino lagi sudah 3 menit. mendownload hadisnya. Ya, silakan besarkan Bang Ino. Kita lihat. Dia hanya menghina Oh, Yesus di kayu Uni salib. Riba 3 menit lagi ya? Oke, kita lihat fisik Muhammad. Kasih yang besarkan. Ya. Biarkan umat tahu bagaimana Apa, fisik Ken? Muhammad. Aku kira Uni Riba 3 menit lagi. Loh, 6 menit Closing saya, statement 6 lagi? menit. Jadi dia kan 3 kali 2. aku udah selesai closing statement ya. Bye-bye. Ya. Sabar. Jangan kabur dulu, Nek. Buka. Ya. Aku Kita baca. sini, cuman aku mau mandi. Rasulullah adalah kepalanya besar. Kepalanya besar, bola matanya besar, bulu mata alisnya lebat, merah matanya, janggutnya lebat, kulitnya putih bercahaya. Apabila berjalan condong ke depan, seakan-akan berjalan di ketinggian. Apabila menoleh, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Nggak punya leher apa gimana nih? Terus kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya kasar. Aduh. Nah, inilah fisik nabimu ya. Nah, aku tidak mau menggambarkan. Ini dikatakan Ahmad 64. Kita ulangi sekali lagi ya. Hai umat, dengarkan ini umat ya. Rasulullah adalah, kita baca Bang, jangan digeser-geser. Ya. Kepalanya besar. Nih, kepala gede, kepalanya gede ya. Bola matanya besar ya. Bulu mata alisnya lebat ya. Apa lagi? Wow, merah matanya. Matanya merah, kepala gede. Tangan kaki kasar. Kau hanya menghina Tuhanku ketika dia disalib pakai kolor, no problem. Ya, memang itu fakta, nggak apa-apa. Nah ini, ya, Fakta. jangan open mic dong. Kamu mengganggu konsentrasi saya. Ya,
Rasulullah adalah kepalanya besar. Umat dengar nih umat ya. Wahai umat Islam dengar nih. Rasulullah adalah kepalanya besar, bola matanya besar, bola mata alisnya lebat, apalagi nih merah matanya. Matanya merah, astagfirullahaladzim ya. Begitulah nabimu ya. Ini di Ahmad 646 ini ya. Nah, kamu hanya menghina tadi ketelanjangan Yesusku ya. Oke, makasih Bang Eno. Kembali kita ke batu ya. Nah, batu belum selesai. Kamu katakan tadi umat Muhammad meluruskan ajaran Islam, kamu katakan. Oke. Apa yang diluruskan ya? Ketelanjangannya yang dihapus atau muter-muternya masih dilanjutkan, karena di hadis Bukhari 4290 dikatakan apa? Enggak boleh telanjang ketika haji akbar. Tawaf itu tidak boleh di saat haji akbar sambil bugil gitu loh ya. Sebelumnya berarti bugil, nah sesudahnya oke, sekarang memang tidak bugil ya. Tetapi praktek musyrik itu masih dilakukan. Ini sesuai dengan hadismu ya. Apa hebatnya batu itu? Musnad Ahmad 534 dikatakan hadis Hajar Aswad hapus dosa sehabis-habisnya. Bayangin, sehabis-habisnya. Itulah kehebatan batu ya. Kamu hanya menghina Yesusku aja ya. Berkolor. Nah, itu fisik nabimu ya. Kepala gede, matanya merah gitu. Kaki kanan itu, kaki dan tangan kasar gitu ya kan. Kalau menoleh, seluruh badannya menoleh gitu. Emang nggak ada leher apa gimana gitu ya kan. Itu sesuai dengan hadis ya. Musnad 646. Itu yang harus kau bantah. Silakan. Ya, waktunya sudah habis. Bang Ken, ini masih saya ya. Si Ino nampak. Udah bisa si Ino on cam. Kita harus pakai kegantengan. Ganteng itu. Iya, susah kan Iya, bawa kamera maksudnya nih, Lek. Nggak pandai-pandai. dia lupa kamera belakang. Iya, ya, Lek. Aduh. Ganteng kali kali. Oke, udah closing statement. Udah. Udah guys. Gas. Oke. Kenapa Bang Ken? Ini saya masih saya ini ya. Gimana nih 3 menit. kelanjutannya? Masih saya bagaimana Ken? Oh, closing katanya. Oh, closing. Ya, oke. Rifa sudah closing ya, saya closing. Nah, jadi begitu Rifa ya. Nah, Muhammad sujud ke Ka'bah tidak pernah, tapi dia sujud ke batu. Hadisnya di mana? Hadis riwayat Muslim 2223, 2227, 2222 ya. Dia sujud ke batu gitu. Bang, jangan Bang. Itu yang Ahmad 646, fokus itu Bang. Jangan diganti-ganti hadisnya. Musnad Ahmad 646. Aku mau baca sekali lagi Bang. Ya. Ya, jadi begitu Rifa ya. Muhammad sujudnya ke batu, bukan ke Ka'bah. Batu itu apa? Batu menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya, Musnad Ahmad 5364. Itu tugasnya batu itu begitu, menghapus dosa sesuai dengan hadismu. Hadismu lagi saya bawa loh, ada datanya loh, ya. Nah, Bukhari 4290 dikatakan tidak boleh orang telanjang. Sambil apa? Sambil tawaf di Ka'bah. Setelah apa? Haji Akbar. Artinya hari kurban, nggak boleh sambil telanjang. Berarti sebelum itu mereka telanjang, karena ada perintah nggak boleh telanjang. Itu yang harus kamu sanggah, ya kan? Nah, kamu katakan, oke, meluruskan. Apa yang diluruskan? Ya kan? Ketelanjangannya kah? Apa melanjutkan kemusyrikannya? Ini yang harus kau luruskan. Nah, kembali kita ke Musnad Ahmad 646, ya. Oke. Rasulullah kepalanya besar tuh, baca tuh ya. Bola matanya besar ya. Bulu matanya alisnya lebat. Merah matanya, jenggotnya lebat. Kulitnya putih bercahaya, bersinar kulitnya. Oh, apabila berjalan condong ke depan seakan-akan berjalan di ketinggian. Apabila menoleh, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya kasar. Nah, ini kepala gede, mata merah gitu. Kamu hanya dia telanjang, dia kan tidak. Di foto itu ada penutup, ya. Jadi bukan berarti bukit seperti kamu katakan, ya. Kamu pemain misi, ya nggak boleh seperti itu, ya. Nah, aku tanya yang mengatakan kepadamu, bagaimana mungkin ya ketelanjangan ini bisa muter-muter menjadi suatu keimanan? Gitu loh maksud gue. Itu yang harus kau bantah. Ya, oke, Muhammad menghapuskan ketelanjangan. Nah, praktek musyrik penggelilingin ini masih dilakukan sampai hari ini.
Timer Bang Ken, tunjukin timer. Ya. Nah, jadi ini yang harus menjadi suatu tolak ukur mana kepaganismean gitu. Ya. Nah, jadi untuk fisik-fisik ini fisiknya itu kan kepala gede mata merah gitu ya. Nah, aku tidak tahu itu mana bentuknya. Waktu habis, udah waktu habis closing statement sekarang. Aku udah di luar ini ya, nggak ada lagi sinyal. 1 jam apa? 1 jam mati lampu, sinyalnya hilang. Sinyal kota. Pengaruh hujan itu, Le. Jadi tumbang pohon. Enggak. 3 hari kayak gini loh. Kesel aku nengok PLN nih. Dari tadi kalian ngomong itu patah-patah di aku. Ih, padahal daerah Pekanbaru daerah sawit itu, Le. Maksudnya lancar-lancar listriknya itu, Le ya. Iya. Wah, rusuh nih PLN ini nampaknya nih, Le. Oh, kok ditutup itu fotoku barusan Ken? Fotoku jangan ditutup lah Ken. Apalah sih Ken nih? Aku mau nengok foto. Biarin aja foto ini. Ini foto yang tampan sekali guys. Biarin lah ini foto ini. Foto tampan. Aduh. Hidupnya aku di Pekanbaru, Bang. Iya, beda tempat kita, Bang. Kopi gila manjat pokok Beda sawit. kecamatan mungkin, Le. Beda kecamatan nih, Le, ya. Masalahnya Gila, aku nggak Pak bisa masang ini lagi. Buka data nggak seru kalau aku nggak bisa buka. Itu foto aku Iya, tampan kali. Siapa itu, Siapa itu tampan kali lo itu? Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang tampan ini ada dalilnya di dalam kitab. Ada lagi perlu dibahas, Bentar Bang Ken. dulu, aku mau nyebut aja ketampanan Ya, nabiku. udah. Bang Tadi udah closing sama si Ripa. Udah juga ya, udah ya. closing katanya. Udahlah. Udahlah kalau gitu Ken, ini kau tua nanti kayak gini loh Ken bentukmu Ken. Lucu lihat psikotes ini. Udah jelas kata Kak Lipa tentang tadi tetap juga bugil. Asik bugil aja yang dibahas sama psikotes nih. Dia itu yang dibayangkannya. Dari tadi itu aja yang dibayanginnya. Udah dibahas sama Kak Lipa. Itu masa lalu itu bukan Islam. Itu juga bugil juga yang dibahas sama dia. Ini siapa Udah lagi yang jelas naik Ken? Amir, siapa Cabir ini Ken? Itu Udah, lagi Mas yang Amir. dibahas dari tadi. Tahu, yang penting mereka naik dulu. Bugil lagi. Kak Lipa mungkin Kalau Jo kan ketemu sama Kota. Kak Lipa Udah lah ya, aku turun dulu ya. Kalau Jota. psikotes ini kayak Ya, insek ya, nih. Pak, makasih ya Jadi semuanya. saya naik hanya cuma